V rata-rata. Delta P ini adalah perbedaan tekanan maksud saya dikali jari-jari per 8 dikali panjang dikali kecepatan rata-rata atau laju alir rata-rata. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yakni fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Fluida Newtonian ialah fluida dengan nilai kekentalan yang tidak dipengaruhi oleh besarnya gaya. Sementara untuk fluida non-Newtonian adalah fluida dengan nilai kekentalan yang dipengaruhi besarnya gaya yang diberikan. Salah satu contoh fluida Newtonian adalah air putih misalnya atau air mineral. Sementara untuk fluida non-Newtonian, salah satu contohnya adalah madu, di mana kekentalan madu akan berubah seiring dengan besarnya gaya yang kita berikan. Sementara untuk air mineral, kekentalannya tidak akan berubah meskipun gaya yang kita berikan berbeda-beda. Artinya, viskositas dari air tidak dipengaruhi oleh besarnya gaya. Nah, untuk cairan Newtonian, hubungan shear stress dan shear rate-nya linear. Seperti yang tergambar di grafik, ada garis linear antara delta V dan delta R. Dalam hal ini adalah shear rate terhadap tau. Tau adalah shear stress. Sehingga viskositasnya akan selalu konstan meskipun gaya yang kita berikan berubah-ubah atau berbeda-beda. Karena viskositasnya yang konstan, maka nilai indeks tingkah laku aliran atau dinotasikan dalam bentuk N sama dengan 1. Tadi kita sudah mengetahui salah satu contoh cairan Newtonian adalah air mineral. Nah, ini adalah kecap asin. Jadi yang kekentalannya tidak akan berubah meskipun gaya yang kita berikan berbeda-beda adalah termasuk cairan Newtonian. Kemudian untuk cairan non-Newtonian itu terbagi menjadi beberapa jenis cairan. Misalnya pseudoplastik, dilatan, Casson type plastik, dan Bingham plastik. Untuk pseudoplastik, semakin besar gaya, maka akan semakin lancar aliran dan viskositas akan semakin rendah atau semakin encer. Sehingga indeks tingkah laku alirannya adalah kurang dari 1. Salah satu contoh dari cairan non-Newtonian pseudoplastis adalah santan, di mana semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin rendah cairan tersebut. Kemudian untuk cairan non-Newtonian dilatan memiliki sifat sebagai berikut, di mana semakin besar gaya yang kita berikan, viskositasnya akan semakin tinggi atau cairan tersebut semakin mengental bahkan menjadi padat, sehingga indeks tingkah laku alirannya adalah lebih dari 1. Salah satu contoh cairan non-Newtonian adalah cairan mentega yang menjadi mentega. Karena semakin diaduk, semakin diberi gaya, maka viskositas cairan mentega ini akan semakin tinggi sehingga dia mengental dan memadat. Lalu untuk cairan non-Newtonian Casson type plastik, sifatnya adalah dia memerlukan gaya minimum atau gaya awal untuk memulai
perubahan viskositas. Nah, setelah mencapai gaya minimum atau gaya awal, maka cairan yang bersifat Casson type plastik ini akan mengalami penurunan viskositasnya seiring dengan besarnya gaya. Salah satu contoh dari cairan non-Newtonian Casson type plastik adalah larutan pati atau larutan tepung yang biasanya akan kalian temui saat memasak atau mengkonsumsi capcay ya. Jadi capcay itu kan kuahnya kental. Kental itu karena ditambahkan larutan kanji atau larutan tepung terigu sehingga mengental. Nah, ketika setelah jadi capcaynya dan kalian aduk-aduk sebelum mengkonsumsinya, lama-kelamaan larutan kuah kental tersebut akan mengencer kan, jadi encer. Nah, hal ini disebabkan karena viskositasnya ikut menurun seiring dengan semakin banyaknya gaya yang kita berikan. Artinya cairan tersebut ada termasuk cairan non-Newtonian Casson type plastik. Lalu untuk cairan non-Newtonian Bingham plastik memiliki sifat di mana setelah diberikan gaya minimum untuk memulai perubahan viskositasnya, si viskositas cairan akan tetap konstan. Jadi viskositasnya tidak akan berubah, akan tetap stabil walaupun gaya yang diberikan berubah-ubah. Misalnya bubur bayi. Bubur bayi itu kan harus kita aduk-aduk dulu sehingga mengental. Nah, kalau sudah mengental, meskipun kita aduk-aduk terus-terusan, buburnya tidak akan mengencer, tidak akan berubah jadi encer kan. Artinya bubur bayi memiliki sifat cairan non-Newtonian Bingham plastik. Berdasarkan pengaruh waktu pengadukan, cairan non-Newtonian terbagi pula menjadi dua jenis, yakni thixotropik dan rheopektik. Cairan non-Newtonian thixotropik memiliki sifat di mana semakin banyak pengadukan, maka cairan akan semakin mengental. Contohnya pada proses pembuatan dodol. Sementara untuk cairan non-Newtonian rheopektik memiliki sifat semakin banyak pengadukan, maka cairan akan semakin encer. Ini sama seperti kasus dari cairan non-Newtonian Casson type plastik ya. Contohnya adalah larutan pati atau larutan tepung. Nah, berdasarkan alirannya, fluida itu terbagi menjadi dua jenis, yakni aliran fluida secara laminar dan turbulen. Untuk cairan secara laminar, fluida itu akan bergerak lurus di sepanjang pipa. Jadi, karena dia bergerak lurus, maka kecepatan aliran fluida tidak seragam, tergantung jarak cairan tersebut terhadap pipa. Sehingga bilangan Reynolds-nya kurang dari 2100. Sementara untuk aliran fluida turbulen itu artinya acak-acakan ya. Jadi aliran fluida turbulen ialah fluida yang bergerak secara acak, seolah terjadi proses pengadukan. Sehingga kecepatan fluida itu lebih seragam dan bilangan Reynolds-nya lebih dari 4000. Nah, di antara laminar dan turbulen ada aliran transisi, di mana bilangan Reynolds-nya lebih kecil dari 4000, namun lebih besar dari 2100. Jadi dia ada di antara laminar dan turbulen. Tadi kita sudah menyebutkan bilangan Reynolds. Apa itu bilangan Reynolds? Bilangan Reynolds adalah bilangan yang tidak berdimensi. Dan bilangan ini digunakan untuk
menentukan jenis aliran fluida. Jadi apakah dia turbulen, transisi, atau laminar. Nah, untuk cairan Newtonian, persamaan untuk mencari bilangan Reynolds itu berbeda dengan cairan non-Newtonian. Anda bisa lihat dari persamaan berikut ini.